Hello, good morning all my students from science to social class. Okay, here with me, your teacher, Ma'am Astrid. Now we are going to have Bahasa Inggris Peminatan, or in English we say English interest and culture. Okay, in the second semester, you will have 3 materials actually. Yeah, there will be the first to third chapter, of your materials until you have the final task. Okay. I hope, first of all, I hope you are in a good condition. Even though we still have to face up the pandemic situation, I hope you are still in a good and healthy condition, okay? Alright, now we are going to have the first materials. What are they? Okay, just take a look. The material for the first is you are going to learn about poem and poetry. Today you are going to have poem and poetry. Okay, this is the first materials in this second semester that you are going to learn too today. Okay, and then after you have this basic competition, setelah kamu bisa melewati KD ini, you will have the second KD. Kamu bisa mendapatkan materi berikutnya yang kedua, The second competencies, it is about brochure and leaflet. Oh, one more, brochure, leaflet, and banner. Okay, and the third competencies is hortatory exposition. Okay, so you will have 3: poem, poetry, brochure, leaflet, and banner, and hortatory exposition. Okay, as you know, hortatory exposition is the continuity from the first semester. Yes. Okay, so to begin our lesson now, we will start it by having the definition of what is poem actually, what is poetry actually. Before we start it by having the definition of poem or poetry, I will tell you that you are going to learn this chapter from this book. Okay, yes, the book will help you to learn and study well if you read the materials well. Okay, but you know, from the books, in this book, it only provides the exercises. Yes, as you know, from 67 until the material ended on page 79 and 80, there is no explanation at all. So, how to learn the material, ma'am, if we only provided by having the exercise only? It's just only a part of drilling. Gimana ya, ma'am, kalau kita hanya dapat latihannya aja tapi materinya nggak ada? Lalu bahan buat kita belajar bagaimana? So,
I tell you not to be worried, okay? Because you're going to have my PowerPoint, okay? And you're going to have my explanation from this PowerPoint, okay? That is the first thing. And the second thing, you should know the purpose or the objective, the target of your learning. Purpose tujuan, objektif juga tujuan, sasaran ya. And then purpose of your learning, target, goal of your learning. Kamu harus punya tujuan. Kenapa kamu belajar materi ini? Ya. Oke. Okay? The objective, as you see on page 67, we can read it together. Of course, you're going to have your book and then open it up with me, okay? So, we can read it together and you will engage with this unit, okay? Okay. Students are expected to 1. Interpret social function and language elements of poems in accordance with their contextual use. Di sini siswa diharapkan untuk bisa menginterpretasikan fungsi sosial. Fungsi sosial itu bisa berupa tujuannya dan unsur kebahasaan dalam puisi menurut konteks penggunaannya, ya. Okay, number 2, understand figurative languages in poems. Kamu harus mengenal unsur-unsur dasar dalam puisi. Contohnya, unsur intrinsiknya apa sih, ekstrinsiknya apa sih, gayanya dari puisi ini apa sih, dia pakai perbandingan nggak sih, majas perbandingan atau perumpamaan nggak sih, gitu ya. Okay. And then number 3, interpret the meanings of poems. Kamu bisa menginterpretasikan makna dari puisi itu sendiri. Okay. And then the fourth objective is inquire various ways of interpreting poems as well as their difference from those of in Indonesian. Jadi kamu tidak hanya memahami puisi sebagaimana kamu tahu kegunaannya, tapi juga maksud dan maknanya. Ya, maksudnya apa? Kalau kamu tahu maksudnya berarti kamu tepat penggunaannya. Kalau kamu mau menyampaikan puisi cinta berarti sasarannya seperti apa, penggunaan bahasanya seperti apa. Ya, dan juga harus bisa membedakannya dengan bahasa Indonesia. Ya, karena nanti akan ada jenis dari sajak atau puisi tertentu yang memang akan berbeda sedikit dari bahasa Indonesia. Ya, versi puisi Indonesia, maksudnya seperti itu. Ya. Dan juga the fifth objective, remember, you have to read poems vividly. Kamu harus berani untuk membacakan puisi secara jelas dan lantang. Vividly, jelas dan lantang. And the sixth, just write your own poems. You have to write on your own poems and then read them well, vividly, okay? Yes, of course, you have to brave to show up yourself. Making a video maybe, that will be your project, your next project, okay? Yeah, it's going to have a product of yourself because it will become your individual task. Yes, in this lesson, okay? Yeah, okay. So, remember when you learn about poems or poetry, you're going to
Remember, you must remember some keywords. Dalam belajar puisi, kamu akan banyak kenal some termination, beberapa istilah. Keywords, kata-kata kunci, just like what is poem, advice, terus, and then moral value, figurative meaning, verses itu apa sih? Oh, bait, ya kan? And then style itu apa sih? Oh, gaya bahasa, ya kan? Perbandingan tuh apa? Majas perumpamaannya apa? Simil, metaphor, hyperbole or something gitu ya. Okay, what is ballad? What is sonnet? You have to learn about it well, okay? Okay, so kamu akan belajar mengenal dulu pertama definisi dari poem and poetry, social function, and language element. Oke. Lalu kamu nanti akan mempelajari tentang figurative language in poems. Oke, that's my preface, itu pengantarnya saja. Now we ready to get the material. Okay. So on the screen you can read. What is poem? Yes, poem is actually collection of spoken, written words, expresses ideas or emotion. In this case, you have to express your idea, your emotion, your feeling, your thought in a powerful, vivid, and imaginative style. Kamu perlu tahu kalau poem, sajak, ya, adalah kumpulan kata-kata yang diucapkan atau yang ditulis untuk mengekspresikan sebuah ide, emosi dalam gaya yang jelas dan imajinatif, ya. Jadi kamu harus memiliki imajinasi yang tinggi apabila kamu ingin menyampaikan perasaan kamu, ide kamu. Ide itu bisa tentang ungkapan hati kamu juga, ya, emosi kamu. Kalau kamu marah juga kamu bisa buat puisinya. Kalau kamu kecewa kamu bisa buat puisi, ya. Nah, selama this still in a good ethic. Ethic. Kamu bisa baca definisinya dalam bahasa Indonesia di situ. Bahasa Indonesia seperti ini ya. And then, does a poem have a dimension? Yes, of course, poem has a dimension. Because it is a part of literary works. So that the result, it is the result from human thoughts and feelings. The language itself, bound by rhythm, dimension, rhyme, arrangements of lyrics, stanzas, full of meanings. And it must be your prioritize when you have your poem. Remember to sound it well, because sounds or stress, tekanan suara itu sangat berpengaruh, ya. It the shapes of the meaning of the poem itself. Poetry use concise language but full of meaning, and the words used contain many meanings, formed in regular and bound lines. Jadi kalau kamu perhatikan karya sastra itu bahasa yang diikat oleh ritme, ya. Ada susunan lirik, ada bait, dan juga pastinya penuh makna.
kamu harus memperhatikan suara, tekanan kata, atau stres, ya, karena bentuk vokalisasinya seperti apa, karena itu akan kembali membentuk makna yang ingin disampaikan. Puisi itu bahasanya ringkas tapi penuh makna. Kata-kata yang digunakan juga punya banyak sekali kiasan, tapi di dalamnya ada maknanya yang tersirat. Ya. Lalu di dalamnya di situ katanya dibentuk dalam keteraturan, berarti ada keterkaitan dengan susunan liriknya, dengan baitnya, ya. Jadi sifatnya dia terikat seperti itu, ya. Oke, ini Mem Astrid sediakan pengertiannya. Oke, nanti kamu juga akan dapat PPT full dari Mem. Oke, lanjut ya. Kita ke poetry. Kalau tadi kita bahas poem, kalau sekarang kita bahas poetry. What is poetry? Poetry is a literary expression in which words are used in a concentrated blend of sound and imaginary to create an emotional response. Ya. Jadi bentuk dari ekspresi sastranya ini dia ada campuran suara, ya, ada citra yang terkonsentrasi untuk menciptakan respon emosional. Jadi ada kandungan emosi di situ, ada bentuk ungkapan rasa di situ, tapi untuk mengungkapkan makna yang lebih spesifik, objektifnya itu lebih spesifik. Ya, oke, sasarannya itu lebih spesifik, itu puisi, ya. Oke. And then, what about another definition of poetry? Poetry itself actually is a rhythmical form of words which express an imaginative, emotional, intellectual experience of the writers in such a way that it creates a similar experience in the mind of its readers or listeners. Apa maksudnya? Puisi itu memiliki kata-kata yang berirama, rhythmical, mengekspresikan pengalaman imajinatif, emosional, intelektual, ya, sehingga dia menciptakan kesan dan pengalaman yang baru, yang serupa di benak pembaca dan pendengarnya juga. Tapi kalau dibilang puisi sama poem itu mirip-mirip, ya memang mirip-mirip, cuma nanti akan kita bahas bedanya apa, ya. Oke. Ini pengertian puisi dalam bahasa Indonesia yang tadi memang masih perjelas. Oke. Ini sedikit, kalau kamu bingung, kamu jadi orang yang pesimis. Tapi Mem kasih tahu, meskipun kamu belajar bahasa Inggris puisi, sastra berbentuk poem and poetry, sajak atau puisi, ya, jangan merasa bahwa kamu kesulitan. Karena orang yang kesulitan adalah orang yang pertama kali menyatakan ini susah dan kamu mengeluh. Itu tandanya kamu pesimis. Jadi seorang pesimis itu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Ya, ada kesempatan kamu belajar tapi kamu merasa ini sulit. Padahal kamu harus merubah mindset kamu balik itu. Kamu harus punya semangat. Ya. Kamu harus taklukkan yang menurut kamu itu sulit, itu menjadi sebuah challenge buat kamu. The optimist sees opportunity in every difficulty. Oke, sekarang kita ke dimensi puisi.
biar kamu agak slow sedikit ngobrol tentang literature, kesusastraan bahasa Inggris, termasuk selang-seling dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Demikian juga PPT-nya. Poetry or puisi itu bentuk seni. Sedangkan poem atau sajak adalah turunan dari puisi. Oke. Yang biasanya istilah yang kolektif itu merujuk pada kumpulan. Ya, kumpulan sajak kalau poetry ya. Oke. Sedangkan kalau kamu lihat poetry sendiri punya kualitas musik, misalkan ada ritmenya, ada iramanya. Dan dibedakan dari bentuk seni yang lain karena banyaknya teknik sastranya. Karena perluasannya itu lebih mendalam, lebih meluas. Sedangkan kalau poem, sajak itu lebih sederhana karena dia berupa turunan dari poetry itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita ulas bedanya apa. Poetry atau puisi adalah bentuk seni tertulis yang mengandung bahasa dengan estetika berkualitas dan memiliki arti yang mendalam. Poetry bisa jadi merupakan curahan hati dari seseorang dan dituliskan dalam kata-kata indah yang bermakna. Poetry dapat berisi satu kata atau suku kata yang terus diulang-ulang. Oke, itu definisi dari poetry. Lalu yang pertama definisinya itu, lalu kamu lihat substansi dari sifat poetry itu apa? Poetry atau puisi menggunakan bahasa yang ringkas, penuh makna. Ya, merujuk pada bentuk tulisannya berupa kumpulan puisi dan sajak. Poetry itu sendiri merujuk pada sajak dari suatu masa, misalkan dari kumpulan pujangga baru. Ya. Dia bentuknya kolektif atau plural. Lalu, dia adalah bagian dari seni, ya. Yang harus ditulis. Ya, dari rangkaian suatu peristiwa yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi seni. Contohnya peristiwa Karawang Bekasi. Karawang Bekasi itu nggak sembarangan, kita nggak ngebahas tentang peristiwa Karawang Bekasi itu ada apa sih, tapi di balik itu ada peristiwanya itu ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana dengan poem atau sajak? Poem atau sajak yang dihasilkan dari pikiran dan perasaan manusia, ya, diikat oleh ritme, dimensi sajak dan susunan lirik. Penuh makna juga, sama-sama memiliki makna. Namun dia lebih memprioritaskan suara, makna yang ingin disampaikan. Karena setiap barisnya, ingat, ini poin yang harus digarisbawahi. Setiap barisnya memiliki keterikatan. Apakah itu rimanya atau seperti apa? Kamu perhatikan lagi sifat-sifat yang lain. Sajak atau poem, ya, adalah karya tulis yang mengambil sifat alami baik berupa bicara dan lagu yang selalu ritmis, berirama. Nah, itulah yang dibilang keterikatan, berarti dia sifatnya ritmik, berirama, rhythmically. Ya, oke. Serta mengandung bahasa kiasan. Kalau poetry bahasanya memang indah dan berulang-ulang. Ya, ada penekanan objek di situ yang jadi bahan bahan
untuk kamu nulis itu tentang apa gitu. Peristiwa itu diulas, atau objek itu diulas. Dari apa dia menarik, dari apa itu bagus, dari apa dia indah. Contohnya tentang ibu, misalkan seperti itu. Ya. Ibu yang kamu sayang, ibu yang kamu cintai, tentang mama kamu, atau tentang orang yang berharga di hati kamu. Bahasanya indah. Dan ada penekanan kata yang diulang-ulang. Kalau kamu mencintai mama kamu berarti, oh, mama kamu berharga, mama kamu hebat. Hebatnya karena apa? Kamu jelasin. Kamu bangga sama dia kenapa. Sedangkan kalau poem, itu kamu dalam bait ada ikatan rima ya. Rimanya harus sama dan pakai bahasa kiasan. Oleh karena itu pasti nanti akan ada majas-majas yang kamu harus ingat. Oke? Sajak mementingkan keselarasan bunyi dan kesepadanan bunyi. Dan kamu harus pelajari tentang gaya bahasa dari karya sastranya apa. Ya, oke. Kalau poem itu merujuk pada satu karya sastra saja, sedangkan bagian dari poetry itu sendiri adalah bagian dari pekerjaan sastra. Oke, lanjut. Sajak tidak mesti harus tertulis. Ketika kita memikirkan kata-kata indah lalu mengucapkannya, itu sudah bisa disebut poem atau sajak. Oke. Ya. Oke, dengan kata lain kita tahu kalau puisi itu sendiri adalah ibunya sajak. Ya. Puisi terbuat puisi itu adalah mainstreamnya dari poem, ya. Tapi sebenarnya puisi itu terbuat dari sajak karena dia adalah kumpulan-kumpulan dari sajak-sajak itu sendiri. Oke. Dengan kata lain, bentuk seni puisi itu sebenarnya adalah sajak. Ya. Oke. Ingat ya, pluralnya itu puisi. Pluralnya itu puisi. Sedangkan sajak itu satu membentuk menjadi sebuah puisi. Oke, paham? Oke, slide berikutnya. The main function of a poem. It is to convey an idea or emotion in beautiful language. It paints a picture of what the poet feels about a thing, person, idea, concept, or an object. The poet grabs the attention of the audience through the use of vivid imaginary, emotional states, figurative language, and other rhetorical devices. Ya, yang kamu pikirin adalah objek dari puisi kamu itu apa. Kamu bayangin imajinasi kamu tentang objek itu apa. Ya kan? Kamu ingat-ingat kata audience. Ketika kamu melihat bahwa audience kamu itu harus kamu pengaruhi dengan apa? Perasaan kamu. Ya kan? Nah, berarti tunjukkanlah dengan bahasa yang indah supaya dia bisa feel apa yang kamu sampaikan. Of course, ya, itu akan membentuk nuansa emosional sendiri. Pastinya dibentuk dengan apa? Figurative language. Elemen dari bahasanya itu yang membentuk dia jadi indah. Dan itu yang harus kamu pelajari. Oke? Okay, the main purpose of poetry is to transfer human experience to the commons and the descendants of a nation, so that they continue to avoid mistakes and have wise in their actions. It also gives an indication to the level of expressing of any language
and how much it is developing. Ya, kamu perhatikan di sini tujuannya adalah mentransfer pengalaman hidup manusia, ya, yang ya kepada banyak orang atau keturunan suatu bangsa. Misalkan karya sastrawan yang sampai saat ini masih membumi di bumi Indonesia, bahkan di dunia itu banyak, ya. Nah, jadi itu menjadi sebuah warisan heritage, gitu ya. Oke, mereka pada saat membuat itu harus memikirkan, karena ini akan jadi heritage-nya, warisannya, budaya, culture dari sastra itu sendiri. Makanya pada saat penulisan hindari kesalahan dan harus bijak dalam memilih kata yang baik, sehingga indikasi dari tingkatan pengekspresian bahasanya pun dapat berkembang dengan baik dan dapat diterima oleh umum. Oke. Kita udah belajar ya tentang definisinya. Fungsi, ya, fungsi dari puisi dan sajak itu apa? Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke elements of poem. Ya, kita udah ngebahas tentang yang sebelumnya dibahas tadi, definisi, fungsi sosial, ya, dari poem sama poetry itu apa. Sekarang kita ke unsur kebahasaannya, elemen-elemennya yang kamu harus perhatiin. Ada yang namanya imaginary, ada yang namanya rhythm, ada yang namanya rhyme, ada yang namanya theme, ada yang namanya sound, ya. Kalau imaginary itu kurang tulisannya, ya, imaginary. Ya, pokoknya kontekstualnya adalah situation sama feel-nya kamu. Kalau rhythm itu adalah repetition sound, which is going up and down. Ya, rhythm. Ada nada. Long, short, panjang, ada tarikan tekanan kata, ya, tinggi, rendahnya suara kamu. Ya, the way you speak, okay? Speak out the lyric itself, okay? And then what about the rhyme? So, kita tahu rhyme itu rima, jadi ini hubungannya dengan sound juga. Oke, sama-sama repetition sound, ya. Tapi itu berulang di the last word. Berulang di barisan yang terakhir. Ya, dari lirik kamu. Kata-kata yang terakhir itu berulang. Tuh ya, in two or more lines of poetry. Dalam 2 atau bahkan lebih dari baris puisi yang kamu buat. Ingat ya. Oke. And then tema. Ya. Ya, kamu factual situationnya seperti apa, views kamu tentang objek or subjeknya seperti apa. Gitu ya. Oke, sound. And the last is sound. Sound is also available, can be called as an important element. Ya, berarti di situ kamu harus lantang, harus jelas. Artikulasi kamu harus perhatikan. Ya, jadi kamu nggak boleh bingung atau takut atau gugup pada saat kamu mau menyampaikan puisi atau sajak kamu nanti pada saat kamu recording untuk tugas proyek kamu. Oke, berikutnya kamu juga akan mempelajari unsur intrinsic and extrinsic. Ya, the intrinsic and extrinsic elements of poetry. Oh, ini benar imagery ya, imagery. Yang kamu belajarin intrinsiknya dari si poetry itu apa aja? Ada intrinsik dari poetry itu ada imagery, ada style of language, ya.
Nah, style of language itu bisa disebut juga figurative of language, ya. Nah, gaya bahasa, ya. Oke, kita bisa kenal di situ ada simil. Simil tuh apa sih simil? Itu sejenis majas ya, majas simil, ya. Kalau di bahasa Indonesia kita ya kenalnya majas yang apa yo? Oke, kita baca dulu Inggrisnya deh. A figure of speech which is formed from which we make comparisons between a thing with another thing. Perbandingan kan? Ya. Tapi umumnya itu dianggap sama atau menyerupai, ya. Makanya kamu bisa pakai kata seperti, laksana, bagaikan, ya enggak? Nah, itu simil. The other use words such comparison pakai kata like, as, etc. ya, etc. Ya, kenapa untuk membandingin apa ya? Dua objek yang hampir memiliki sifat dan karakter yang sama misalkan. Oke. Contohnya ada kalimat seperti ini. She is like a fish out of water. Oh. Dia itu seperti ikan yang keluar dari air. Ya kan? Nah, real she is uneasy in an unfamiliar situation. Dia orangnya rempong ya. Di situasi yang menurut dia itu sukar, dia tuh ribet sendiri gitu. Itu bahasanya ya. Nah, gak ada lagi. Oh iya, tadi slide-nya lupa memang asik geser ya. Kamu baca aja dulu. Ada lagi, you are not going to go storming in there like a bull in a China shop, aren't you? Ya, ini seperti orang yang tanpa persiapan dan dianggap aneh. Nah, makanya dia dibilang like a bull, ya kan? In a China shop gitu loh. Kenapa? Karena indikasinya orang ini adalah the type of clumsy and careless people gitu. Ya, move away just like an awkward person. Okay? Next. Ada style of language-nya, pertama simil, yang kedua adalah metaphor, yang ketiga adalah paradox. Ya, kamu lihat metaphor itu apa sih? Metaphor such as simil. Ya, mirip seperti halnya simil. Metaphor is formed from a comparison of two things have in common. So one thing can take the place of something else. What distinguishes metaphor with a simile is not use of comparison words such as like, as, and etc. Dia itu membandingkan dua hal yang sifatnya sama, ya kan? Tapi seakan-akan menggantikan posisi dari tindakan yang dia lakukan. Bedanya dia nggak pakai kata like atau as, dia langsung pakai nominal sentence. Contohnya, kamu bayangin rumah kamu tuh indah banget. Kamu bisa bilang, my home is heaven. Home sweet home, gitu kan? Oke, you are what you eat. Kalau kamu makannya sehat, ya kamu sehat. Kalau kamu makannya sembarangan, ya itu tidak sehat. Gitu ya. Oke, buaya darat mem bisa gak? Apa land crocodile? Itu mem nggak tahu ya, itu masuk metafor apa enggak ya? Itu terlintas di benak mem untuk mengeluarkan kata-kata itu. Tapi apakah itu bagian metafor atau tidak? Oke, lanjut ya. Paradox. Paradox is a figure of speech that shows the contradiction between two things. Paradox is a picture of contradiction. Will be a thing as distinct from reality with real meaning.
For example, the child is father of the man. The nature of one's earlier life affects later ideas and attitude. Oke, jadi di sini perilaku manusia yang menjaga alam itu tergantung bagaimana dia mengungkapkan kepada lingkungannya, ya gitu ya. Lingkungan dan sesamanya, kalau dia orientasinya uang, ya dia mengejar uang, berarti terhadap lingkungannya dia nggak akan baik, terhadap alamnya juga nggak akan baik, ya. Oke, lanjut. Oke, masih ada lagi. Kayaknya kita bahasnya sampai figurative language aja ya, karena banyak sekali. Nanti kalau ke bentuk-bentuk poem, Mem Asid share aja ke kalian, ya. Ya. Oke. Sekarang kita ke bagian ironi. Irony is a figure of speech which features an opposition of the meaning of the word. Okay. There are three forms of irony. There remains, namely verbal irony. There remains dramatic irony. There remains the irony of situation. Majas ironi. Majas yang kebalikannya, bertentangan, ya, gitu ya. Oke, contohnya kamu bisa baca di situ. And then hyperbole, a figure of speech that works by giving meanings or describe a thing as excessive. Ini adalah bentuk dari unsur gaya bahasa yang mana memberikan makna, namun dideskripsikannya secara eksesif, berlebihan. Kamu tuh sebenarnya lapar, emang lapar sih, lapar banget mungkin ya. Saking laparnya kamu bilang kamu kelaparan, gitu ya. Let's have dinner, I'm starving, gitu ya. When she was in Paris, she spent ton of money. Maksudnya ton itu diganti dengan kata lot of money. Okay, and then personification. What is personification? It is the assigning of human characteristic to non-human. Jadi contohnya kamu lihat, the trees are waving to the tiger, moon smiles at us. Jadi seakan-akan apa yang kamu imajinasikan itu hidup. Kalau personifikasi, contohnya bulan aja bisa senyum gitu. Kalau bulan bisa ngomong, nah itu ya. Ya, itu bagian personifikasi. Pasti dia tak akan bohong. Asik. Just extravagance, okay? Next slide. Allusion. Allusion is a style that uses words or names in the Bible that is inserted in the poem with a specific purpose and reason. Biasanya ini seperti apa ya, peribahasa yang sering dimunculkan dalam puisi, namun dikorelasikan dengan ayat Alkitab. Contohnya dari Amsal gitu ya, dari apa gitu ya, Mazmur gitu ya. Nah itu bagian dari allusion, oke? Tapi kenapa itu disampaikan, kamu harus tahu, harus memiliki specific purpose dulu sama reasons-nya. Untuk menyadarkan orang kah yang salah, untuk mengingatkan kah, atau untuk menyampaikan satu pesan kah, seperti itu ya. Oke, alliteration. Alliteration is the repetition of the first letter or sound in words. Ya. Oke. The figure of speech is used to create special effects or establish particular mood or feelings. The sweet of bitter bark and burning clove. The slow sea rises and the sheer cliff scrambles of the tiger. Oke. Wah, itu yang di bawah, the moon smile at us, itu bukan bagian dari alliteration ya. Bagian dari unsur bahasa ini
untuk menciptakan efek mood atau feeling. Ya, biasanya kamu perhatiin kata-kata yang bentuknya hampir mirip-mirip. Contohnya pada pengulangan bunyi di huruf pertama. Huruf pertama. Ada kata bitter, bark, burning. Ada slow, see, sheer. Nah, kamu lihat itu ya. Slow, see, and sheer. Bukan slow, see, sheer. Ya, nah itu ya. Contohnya hanya 2 aja ya. Yang bagian oh the tiger, the moon, smiles at us itu belum mem. Delete, maaf ya nak. Oke, ya udah itu aja dari mem. Selebihnya ada banyak sekali catatan dari mem. Ya. Oke. Wow, mem, ada lagi mem. Wow. Aduh, itu apa itu? Nah, nanti sebenarnya Mem Aset pingin kalian melihat puisi itu seperti apa ya. Tuh ada unsur-unsur puisi. Halo. Ya, cukup ya sampai di sini ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, Tuhan berkati. Habiskah? Tiba-tiba dia mati sendiri loh. Pah, udah sampai mana mama juga nggak tahu, tiba-tiba nggak ada suaranya. Ini. Oke, nih. Langsung mama kirim ke anaknya. Enggak diputar lagi. Nah, ngeputerin gimana? Caranya gimana? Di outin dulu. File ada nggak? Nggak usah di outin. File gimana caranya? Jangan dihapus. Gimana caranya, Papa? Ini.